Guys, tadi teman cerita, jangan sampai ada orang yang nangis tengah malam lantaran sakit hati gara-gara kita. Kalau tuh orang ngadunya ke polisi, paling banter kita di penjara gara-gara perbuatan tidak menyenangkan. Itu pasalnya. Yang repot apa? Kalau nih orang ngerasa terzolimi, ngerasa dianiaya, sakit hati, dia bangun di sepertiga malam, dia ngadu sama Allah. Ingat, doa orang yang teraniaya diijabah sama Allah. Kita, efeknya hilang keberkahan hidup kita. Yuk, kita introspeksi diri. Kita coba cari-cari siapa yang pernah kita sakitin, kita minta maaf. Mudah-mudahan mereka ikhlas, ridho, mau maafin kita, supaya hidup kita tenang, jadi lebih berkah. Guys, tadi teman cerita, dia jalan-jalan ke mall daerah Grogol, namanya ITC Roximas. Di sana ada salah satu lantainya yang jualannya sama, jualan handphone semua. Nih teman bingung, kalau jualannya sama gini, persaingannya gimana ya buat dapetin pelanggan? Saya bilang, urusan pelanggan, urusan Tuhan. Urusan customer, biar Allah yang ngatur. Tugas yang punya toko, dia ikhtiar, buka toko, perbaiki layanan. Sisanya, tawakal, pasrah. Ini yang namanya konsep rejeki diantar. Gak usah jauh-jauh ke Roxy. Lihat tetangga sebelah kita yang jualan bakso, yang mangkal. Itu juga sama, rezekinya diantar. Dia ikhtiar, buka warung, perbaiki layanannya, sisanya Allah yang ngatur. Guys, tadi teman cerita, dia ngerasa udah sering banget doa, minta sama Allah. Tapi kenapa rezekinya tetap seret? Sementara dia ngeliat ada temennya tuh, sohibnya, yang jarang sholat, tapi rezekinya kok lancar. Saya bilang, Allah itu punya sifat Rahman sama Rohim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu sohib mungkin dikasih, tapi belum tentu disayang sama Allah. Maksudnya gimana? Contoh nih, kalau kita lihat pengemis lewat depan rumah, minta-minta sama kita kasih karena kita iba. Tapi belum tentu kita sayang sama itu pengemis. Kalau kita sayang, itu pengemis, kita ajak ke rumah, jadi saudara, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Itu kalau kita sayang. Tapi faktanya, kita cuma sekedar ngasih. Gitu juga Allah. Orang yang jarang sholat, jarang ibadah, nggak pernah minta, terus dikasih sama Allah, tapi belum tentu disayang. Emang mau kita cuma dikasih, tapi nggak disayang sama Allah? Guys, tadi teman cerita, istilahnya curhat. Nih, saya bacain. Bro, gua lagi giat promosiin dagangan. Terus pakai cara presentasi. Ada nih orang yang mau ngumpulin ibu-ibu, tapi mintanya di rumah makan, mintanya di restoran. Oke deh, gua iyain. Akhirnya kita kumpul tuh. Jumlah ibu-ibunya ada 30 orang. Presentasilah gua di situ, kata si teman. Begitu selesai presentasi, ibu-ibunya pada mesen makanan, makan-makan. Begitu selesai makan, itu ibu-ibu langsung pada pulang. Nggak ngelihat dagangannya, nggak ada yang beli satupun. Nggak apa-apa sih, ya namanya promosi. Begitu gua mau bayar bill ke kasir, tagihannya gede banget. Saya tanya nih, kata si temen, Pak, kok mahal banget? Mbak kasirnya bilang, iya mas, ibu-ibu itu selain makan di tempat, mereka juga minta dibungkus. Ada juga malahan yang minta rokok. Temen, tepok jidat.